Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Elea. Cerita ini ditulis oleh Kak Aram dan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Bagaimana mungkin Elea sudah meninggal? 2 tahun ini kami selalu bersama. Jangan bicara sembarangan, Hardiko. Aku tidak bicara sembarangan, Pi, saut Ilham. Iya, Pi, Ilham berkata jujur, saut Jovita. Jo, kamu kok tega sih bilang kalau Elea sudah meninggal? Kenyataannya memang begitu, Pi. Alah, aku tidak percaya sama kalian berdua. Aku tahu kehidupan kamu setelah ditinggal kedua orang tua sangatlah berat, Pi. Kamu harus sekolah sambil bekerja demi membiayai hidupmu dan Elea, ucap Jovita. Pi, kamu tidak pernah gagal menjadi seorang kakak. Kamu bisa mengurus Elea dengan baik. Meski takdir berkata lain, Elea harus pergi meninggalkan kamu. Jadi tolong berhenti merasa bersalah, sambungnya. Elea masih hidup, Jovi. Elea sudah meninggal 2 tahun lalu. Kalau kamu tidak percaya, sini, aku antar ke makamnya. Jovita masuk ke dalam mobil. Tidak, Jov, Elea masih hidup. Jalan, Ham. Ku coba membuka pintu mobil tapi terkunci. Buka pintunya, Ham. Sebaiknya kamu duduk tenang, Pi. Makamnya tak jauh dari sini. Aku tidak percaya kalau Elea sudah meninggal. Mobil melaju. Berhenti, Ham. Kasihan Elea sendirian di gua Jepang itu. Aku berusaha menarik tangan Ilham hingga membuat mobil sedikit oleng. Kamu mau kita mati, Pi? Hardik Ilham. Jovita mencoba menenangkanku, tapi aku tidak bisa tenang sampai bertemu Elea. Kemudian, ia memegang kedua tanganku. Kamu mau bertemu dengan Elea, bukan? Sekarang kamu harus tenang dulu. Elea tidak di sini, Jov. Elea ada di gua Jepang. Iya, sekarang kamu ikut dulu sebentar. Sepanjang perjalanan ke pemakaman, Jovita terus menggenggam tanganku. Ilham memarkirkan mobil tepat di depan pemakaman. Pemakaman yang sama dengan tempat peristirahatan terakhir ayah dan bunda. Ayo, Pi, ucapnya sambil turun dari mobil. Jovita mengajakku turun dari mobil. Kami jalan menyusuri jalan setapak di antara makam. Aku sangat hafal dengan tempat ini. Arah yang ia tuju adalah makam ayah dan bunda. Untuk apa kamu mengajakku ke makam ayah dan bunda? Tanyaku. Kamu ingin bertemu Elea, bukan? Saut Jovita. Sudah kubilang Elea tidak mungkin ada di sini. Jovita menghentikan langkah tepat di depan makam bunda. Makamnya masih bersih dan terawat. Di sampingnya ada makam ayah. Terakhir kali aku ke sini bersama Elea, tapi sekarang ia tak ada di sini. Jovita menarik tanganku, mendekati makam ayah, kemudian memintaku melihat ke makam di sebelahnya. Ku tetap nama di batu nisan itu. Elea Magdalena. Ya, itu nama adikku. Aku menoleh pada Jovita. Ia mengangguk pelan. Kemudian kembali menatap batu nisan itu. Tertulis tanggal lahir 26 Desember 2007. Tanggal yang sama dengan kelahiran Elea. Tepat di bawah tanggal itu ada tulisan wafat 26 Desember 2019. Tanggal yang sama dengan kelahirannya. Lantas siapa yang selama ini bersamaku? Aku terduduk lemas sembari menatap makam Elea. Tak lama, tangis pun pecah. Elea, teriakku. Kurasakan sentuhan di pundak. Kamu harus sabar, Pi, bisik Jovita. Bagaimana Elea bisa meninggal dunia, Jov? Tanyaku terisak, sembari menggenggam tanah kuburan Elea. Kamu benar-benar tidak ingat? Aku tidak ingat. Aku pun bingung bagaimana bisa melupakan kematian Elea. Elea meninggal di sekolahnya, Pi. Sekolah? Iya, tepat di hari ulang tahunnya, Elea mendapat perundungan yang mengakibatkan ia meninggal dunia. Aku tak begitu tahu detail kejadiannya. Tapi seharusnya kamu tahu, Pi. Kamu ada di sana. Elea pun meninggal dalam pelukanmu.
Perundungan. Aku ingat sekali kalau Elea sering mendapat perundungan, namun sama sekali tak ingat kejadian di hari ulang tahunnya. Apalagi Jovita bilang aku ada di sana saat Elea meninggal dalam pelukanku. Kenapa aku tak mengingat kejadian itu? Sebenarnya ada apa denganmu, Pi? Kamu menghilang selama 2 tahun, lalu kembali seperti orang yang hilang ingatan. Bahkan kamu tak ingat dengan kejadian yang menimpa Elea. Aku juga tidak tahu, Jov. Terakhir kali aku menemui kamu saat 3 hari meninggalnya Elea. Kondisi kamu sangat terpukul. Setelah itu keluarga besar kamu membawa kamu pergi, entah kemana. Sebulan kemudian, tante kamu datang ke rumah, mencari keberadaan kamu. Tante, apakah kamu tahu rumah tanteku? Tidak, Bi. Tiba-tiba aku teringat dengan rumah. Kalau rumahku? Rumah kamu sudah lama tak berpenghuni. Tidak apa-apa, tolong antarkan aku ke sana sekarang. Ku seka air mata, berharap rumah bisa memberi petunjuk tentang semua kejadian aneh ini. Maaf ya, Ham, ucapku sembari menepuk pundaknya. Kamu sudah ingat? Balasnya. Belum, tapi terima kasih banget. Kamu sama Jovita sudah mengajak aku ke sini. Santai, Pi. Semoga ingatan kamu cepat kembali. Mobil melaju menuju rumah. Rumah yang sudah 2 tahun lebih aku tinggalkan. Entah seperti apa bentuknya sekarang. Kurang dari 30 menit kemudian, aku sudah tiba di depan rumah dengan pagar berkarat. Rumput liar menutupi sebagian besar halaman. Terlihat pot tanah liat yang sudah hancur berantakan. Di samping kanan, ada pohon jambu yang berbuah merah. Kak Al, sama terdengar suara Elea memanggilku. Elea, gumamku. Sembari mengedarkan pandangan, kulihat Elea berlari masuk ke dalam rumah dengan menembus pintu. El, panggilku serai membuka pagar. Kamu mau kemana, Pi? Tanya Jovita. Elea ada di dalam, sautku. Dia tidak mungkin ada di sana, Pi. Barusan aku lihat dia berlari ke dalam, Jov. Aku tetap melangkah mendekati pintu depan. Pintu terkunci. Ku tatap jendela besar di sampingnya, lalu mengangkat kursi kayu di depannya. Kamu mau apa, Pi? Tanya Jovita yang sedang berjalan mendekat. Aku mau masuk ke dalam, sautku sembari menghantamkan kursi ke jendela. Kaca jendela pun langsung pecah. Kamu ini apa-apaan sih, Pi? Ini rumah aku, Jov. Aku masuk ke dalam. Gelap sekali. Ku buka semua korden agar cahaya yang masuk bisa menyinarinya. Mataku tertuju pada foto yang tergantung di dinding. Sebuah foto keluarga. Ada aku, ayah, bunda, dan Elea yang masih kecil. Terdengar suara di salah satu kamar. Bergegas aku membuka pintu kamar itu dan masuk ke dalam. Ku tekan saklar di dekat pintu. Entah bagaimana aku bisa mengetahui letaknya, namun lampunya tak menyala. Aku melangkah ke arah jendela dan membuka gorden. Kini aku bisa melihat seisi kamar. Kamar yang tak asing bagiku. Ada sebuah figura foto di atas meja. Kusap kaca yang sudah dipenuhi debu. Ternyata itu adalah fotoku. Berarti ini adalah kamarku. Kuangkat satu persatu tumpukan buku, berharap ada petunjuk yang bisa mengingat masa lalu. Nihil. Aku hanya menemukan buku pelajaran dan catatan semasa SMA. Aku menoleh. Ternyata suaranya berasal dari tong sampah yang tumpah. Tak lama kemudian, terlihat ada kertas yang menggelinding keluar. Entah bagaimana kertas itu terus menggelinding ke arahku dan berhenti tepat di depan kaki. Ku ambil kertas itu, lalu membukanya perlahan. Sebuah surat pernyataan dari sebuah rumah sakit. Pi, panggil suara Jovita. Aku di sini, sautku. Jovita melangkah ke kamar. Kamu sedang apa, Pi? Tanyanya. Melihat-lihat kamar, dan aku menemukan ini. Aku menunjukkan kertas di tangan. Apa itu? Surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Surat pernyataan perawatan. Perawatan siapa? Aku, Jov. Jovita merebut kertasnya, lalu membacanya. Rumah sakit Jiwa Dharma, gumamnya. Jadi kamu dibawa ke sana. Kenapa? Aku juga tidak tahu, Jov. Apa kamu tahu rumah sakit itu? Agak jauh dari sini, Pi. Boleh antarkan aku ke sana?
Aku harus tanya Ilham dulu. Dia yang bawa mobil. Baiklah, ayo. Aku dan Jovita pergi keluar rumah. Kemudian menghampiri Ilham yang sedang berdiri di dekat mobilnya. Ham, bisa antarkan aku ke rumah sakit? Tanyaku. Rumah sakit? Memang kamu sakit apa, Pi? Balasnya. Sakit jiwa. Ah, saya bercanda. Aku serius, Ham. Aku menemukan surat pernyataan dari rumah sakit jiwa Dharma. Ilham menatap Jovita. Apa itu benar, Jov? Iya, Ham. Balas Jovita. Bisa tidak, Ham? Ya sudah, terlanjur capek. Ayo. Ilham bergegas masuk ke mobil. Diikuti aku dan Jovita. Capek juga ya. Dari Jakarta ke Kerawang, terus balik lagi ke Jakarta. Terus sekarang ke rumah sakit di ujung Jakarta. Keluh Ilham sembari menatap antrian mobil di depannya. Curhat, Ham, saut Jovita. Iya nih, mana belum makan siang. Ya sudah, kita makan dulu di restoran cepat saji. Kamu ada uang, Pi? Jovita tampak meragukanku. Ada. Aku pikir kamu lupa juga sama uang. Kalau aku lupa sama uang, bagaimana aku bisa hidup selama 2 tahun ini? Memang kamu kerja apa, Pi? Tanya Ilham. Penulis. Penulis apa? Penulis cerita horor, Ham, sautku. Seriusan, Pi? Ilham tak percaya. Iya. Makanya tadi pagi sempat bingung. Tiba-tiba ada pesan di inbox dari akun yang aku tidak kenal. Pas aku cek ternyata banyak tulisan horor di berandanya. Terus aku baca pesannya, ternyata dari Albi. Kok kamu bisa ingat aku sih, Pi? Gak tahu, Jov. Tiba-tiba ingat aja. Ah, masa? Saut Ilham. Iya, Ham. Biasanya hanya orang-orang penting dalam hidup yang bisa diingat. Ella juga penting di hidupku, tapi aku tak bisa mengingat kejadian yang menimpanya. Selama 2 tahun kamu merasa ditemani olehnya. Itu berarti kamu selalu mengingatnya. Tapi bisa jadi kamu memiliki trauma mendalam, sehingga sengaja menghapus kejadian itu dari ingatan. Balas Jovita. Nah, betul tuh, saut Ilham. Tapi aku benar-benar ditemani Elea, dan itu bukan hayalan. Aku bisa menyentuhnya, berbicara dan pergi dengannya. Jelasku. 2 tahun ini kamu pergi kemana saja? Tanya Jovita. Kami berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain. Lebih tepatnya rumah kosong yang sudah lama tak berpenghuni, karena harga sewanya lebih murah. Pantas aku sempat baca sekilas ada cerita tentang rumah tusuk sate. Iya, itu salah satu rumah yang sempat aku tinggali. Terus terakhir kali kamu tinggal di mana? Di rumah Belanda di pesisir pantai. Rumah kosong juga. Aku mengangguk. Ih, serem, saut Ilham. Setelah makan sebentar, kami pun melanjutkan perjalanan ke rumah sakit jiwa Dharma. Jam segini masih buka? Tanya Ilham. Bukannya rumah sakit buka 24 jam, sautku. Tapi ini kan bukan rumah sakit biasa, Pi. Ini rumah sakit jiwa. Ya seharusnya sama saja. Iya, barusan aku cek Google rumah sakitnya buka 24 jam. Oke lah kalau begitu. Ilham tancap gas. Hanya dalam hitungan kurang dari 20 menit kami sudah sampai ke lokasi. Kalau ditanya tujuan datang ke sini, gimana? Tanyanya saat memarkirkan mobil. Bilang saja antar teman, balasku. Sip. Aku dan Jovita turun dari mobil. Kamu tidak apa-apa, Pi? Tanya Jovita seraya memegang tanganku. Tidak apa-apa, Jov. Balasku menatap lurus ke depan. Muka kamu terlihat tegang. Ya, aku hanya takut ingatan buruk di masa lalu kembali lagi. Kalau begitu sebaiknya kita pulang saja. Tidak apa-apa, Jov. Aku berjalan cepat menuju resepsionis. Kemudian menanyakan tentang surat pernyataan itu. Pihak rumah sakit mengiyakan kalau surat itu berasal dari sini. Apa pasien dengan nama di surat itu pernah dirawat di sini? Tanyaku. Mohon maaf, apa hubungan kamu dengan pasien ini? Tanya pekerja rumah sakit. Jovita meremas tanganku. Kini malah ia yang terlihat gugup. Saya adalah orang yang namanya tertera di surat itu, balasku. Jadi kamu Alpino Frian? Iya,
Pekerja itu pergi sembari membawa surat pernyataan itu, memasuki ruangan yang tak jauh dari meja resepsionis. Tak lama kemudian, ia keluar bersama seorang dokter. Kulihat tanda pengenal di pakaiannya, Dr. Wendy. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. "Saya mau menanyakan soal surat pernyataan itu. Apa saya pernah dirawat di sini?" Dr. Wendy menatapku. "Apa kamu kesini bersama keluarga?" "Tidak, saya kesini bersama teman." "Sebaiknya kita bicarakan saat keluarga kamu datang." "Mereka tidak akan datang, Dok." "Apa kamu tidak menghubungi keluargamu?" "Iya, jadi tolong jawab. Apa saya pernah dirawat di sini?" "Iya, kamu pernah dirawat di sini." "Apa alasan saya dibawa ke sini?" "Saya tidak bisa memberitahukan itu." "Kenapa, Dok?" "Kamu perlu ada pendamping dari pihak keluarga." "Mereka tidak akan datang, Dok." Aku meninggikan suara. Beberapa perawat yang berdiri di belakang Dr. Wendy terlihat tegang, namun Dr. Wendy tampak lebih tenang. "Saya tahu lebih, tapi untuk membuka data pasien, kami harus mendapatkan izin dari pihak keluarga. Kamu harus mengerti itu." "Saya tidak memiliki nomor telepon mereka, Dok." "Apa mau kami yang menghubungi keluargamu?" "Baiklah kalau begitu." Dr. Wendy mengajakku dan Jovita ke sebuah ruangan dengan sofa yang begitu empuk. Kemudian memberi kami cemilan dan minuman. "Kamu harus bisa mengontrol emosi, Pi," ucap Jovita pelan. "Iya, Jov," balasku. Setengah jam berlalu. Kami masih dibiarkan menunggu di ruangan ini. Pintu terbuka. Dr. Wendy berjalan masuk. Di belakangnya ada seseorang yang wajahnya tak asing bagiku. "Alpi!" Orang itu berlari mendekat memelukku. "Kamu kemana saja? Selama 2 tahun ini, Tante sama Om sudah mencari kamu kemana-mana," ucapnya. "Oh, berarti ia adalah tanteku." Ku lepas pelukannya. "Kenapa Tante membawaku ke sini?" "Itu karena kondisi kamu memang sedang tidak baik-baik saja." "Jawab yang jelas, Tan. Kenapa Tante membawa aku ke sini?" Aku meninggikan suara, sembari memajang wajah marah. Jovita menepuk pundakku. "Sabar, Bi. Biar Dr. Wendy saja yang menceritakannya," ucap Tante. Dr. Wendy memintaku duduk dengan tenang. Kemudian ia menceritakan alasan aku dibawa ke sini. "Saat itu, kamu dalam kondisi depresi berat. Beberapa kali berniat mengakhiri hidup. Sempat 1 kali hampir berhasil dan berujung koma selama beberapa hari." Jelasnya, setelah koma itu, kondisiku semakin memburuk. Saat malam, aku sering menjerit ketakutan. "Kamu mulai berhalusinasi, melihat hantu dan semacamnya," imbuhnya. "Iya, Pi. Perawat terpaksa memberi kamu obat penenang agar bisa tidur," timpal Tante. "Berbagai cara kami lakukan agar kamu bisa melupakan kejadian traumatis itu. Perlahan, kamu pun bisa mulai melupakannya, sedikit demi sedikit. Kamu juga sudah bisa tidur malam dengan tenang. Namun kamu terus menyebut nama Elea. Kamu bilang bisa melihat Elea dan berbicara dengannya," ucap Dr. Wendy. "Kemarin saya masih bisa berkomunikasi dengan Elea. Sampai tadi malam ia menghilang," balasku. "Menghilang kemana?" tanya Dr. Wendy. "Dia diculik oleh raksasa dan dibawa ke gua Jepang." Dr. Wendy menghela nafas dan menoleh pada Tante. "Apa sekarang ia ada di sini?" tanya Tante. "Tadi sudah aku bilang dia dibawa pergi ke gua Jepang," balasku sedikit kesal. Kenapa mereka sering mengulang-ulang pertanyaan. "Apa kamu masih bisa melihat sosok lain selain Elea?" tanya Dr. Wendy. "Kadang-kadang." "Apa mereka mengganggu waktu tidur kamu?" "Ya, kadang-kadang." "Apa sekarang kamu mulai mengingat kejadian masa lalu?" "Tidak. Tidak, Dok. Bahkan sebenarnya aku tidak mengingat Tante." Wajah Dr. Wendy berubah heran. "Boleh kamu ceritakan sejauh mana kamu ingat tentang keluarga kamu?" "Aku hanya ingat kenangan bersama ayah dan bunda, serta 2 tahun terakhir hidup bersama Elea," balasku. "Albi juga tidak mengingat teman sebangkunya saat SMA," sahut Jovita. Baiklah. Apa kamu ada keluhan lain?" "Tidak, Dok." "Baiklah. Kalau begitu, saya boleh pergi sekarang." Aku izin pamit.
Kamu mau kemana, Pi? Tanya tante. Aku mau pulang ke rumah kontrakan, Tan. Untuk apa pergi ke sana, Pi? Kamu pulang ke rumah tante saja. Barang-barang aku dan Elea masih tertinggal di sana. Elea sudah meninggal, Pi. Kamu harus bisa menerimanya. Iya, aku tahu. Sautku kesal, lalu bangkit. Pulang ke rumah tante saja, Pi. Tante memegang tanganku. Tidak, Tan. Nanti tante membawa aku ke sini lagi. Aku tidak mau. Tapi itu semua demi kebaikan kamu juga. Sekarang aku lagi mau sendirian, Tan. Aku melangkah keluar. Tunggu, Pi. Jovita menyusul. Aku terpelalak saat membuka pintu dan melihat Elea sedang berdiri di hadapan. Kali ini wujudnya sangat menyeramkan. Wajahnya dipenuhi dengan darah. El, ucapku terpatah. Elea bergeming, lalu mengembangkan senyumnya. Tiba-tiba ada gambaran di mana aku sedang memeluk tubuhnya yang berdarah. Gambaran lain pun muncul, membuat kepala ini terasa pusing. Ada apa, Pi? Tegur Jovita. Aku menoleh kepadanya. Ya ampun, hidung kamu berdarah. Ku sentuh hidung, ada darah menempel di jemariku. Saat kembali menoleh pada Elea, ia sudah menghilang. Dokter! Teriak Jovita, seraya menahan tubuhku yang kehilangan keseimbangan. Jov, aku melihat Elea, ucapku sebelum pandangan ini redup. Aku berdiri di depan sekolah. Terlihat banyak anak seusia Elea pergi keluar dari gerbang. Mobil jemputan serta angkutan umum sudah berjejer di depan gerbang. Kak Al, di tengah keramaian ini, aku masih bisa mendengar dengan jelas suara Elea. Kuedarkan pandangan. Terlihat Elea sedang berdiri di pintu masuk dalam sekolah. Aku melangkah mendekat, tapi ia malah berlari masuk ke dalam. Spontan aku berlari mengejarnya. Ada lelaki yang sangat mirip denganku, sedang berjalan melewati koridor depan kelas. Ia membawa kue ulang tahun berukuran kecil. Sesekali ia celingak-celinguk seperti mencari sesuatu. Aku pun berjalan mengikutinya dari belakang. Tak berselang lama, terdengar suara lagu selamat ulang tahun dari lantai atas. Suara nyanyian itu berubah menjadi jeritan. Terdengar suara benturan. Aku bisa melihat tepat di ujung koridor ada tubuh seorang tergeletak. Lelaki itu berlari kencang. Kue yang tadi dipegangnya pun terjatuh ke lantai. Hancur. Elea! Lelaki itu memanggil nama Elea. Aku yang berdiri tak jauh dengannya bisa melihat kalau tubuh yang berlumuran darah itu adalah Elea. Lelaki itu mengguncang-guncangkan tubuh Elea. Namun Elea tidak juga membuka mata. Teman-teman sekelas Elea hanya menonton saja. Wajah mereka tampak begitu syok. Bahkan beberapa ada yang menangis. Sementara lelaki itu masih memeluk tubuh Elea sembari menangis kencang. Tak lama, suasana sekolah menjadi riuh. Banyak siswa berlari mendekat. Begitu pula para guru. Sementara aku hanya bisa berdiri mematung sembari menatap wajah Elea yang berlumuran darah. Kak Al! Ada suara Elea memanggilku. Sontak aku mengedarkan pandangan. Kak Al! Suaranya berasal dari belakangku. Aku pun menoleh, melihat Elea sedang berdiri tak jauh dariku. El, ucapku. Elea tersenyum, lalu berlari. Aku pun mengejarnya. Tempat di depan gerbang sekolah, ia menghentikan langkah. Tunggu, El! Teriakku sembari berlari kencang. Namun ia sudah menghilang tanpa jejak. Tanah tempatku berdiri tiba-tiba bergetar dan berlubang. Sontak aku pun terperosok ke dalam. Brr. Kini aku berada di depan rumah. Langit terlihat begitu gelap. Suara jangkrik terdengar bersahutan. Ada suara jeritan dari dalam rumah. Elea! Sudah pasti itu suaraku. Aku melangkah ke dalam, menembus pagar dan pintu rumah. Terlihat diriku yang lain sedang menangis di ruang tengah, sembari memeluk foto Elea. Beberapa anggota keluarga berusaha menenangkan, namun ia terus berteriak histeris dan mengamuk. Kak Al! Bisik suara Elea. Refleks aku menoleh ke samping. Ia sedang mengintip dari balik pintu kamar. Aku berjalan menuju kamar. Pintunya terbuka lebar, tapi di dalam begitu gelap. Saat masuk ke dalam, terdengar suara jeritan. Sontak aku melangkah mundur, namun pintu sudah tertutup rapat.
Pintu terbuka. Lampu pun menyala. Kini aku bisa melihat diriku yang lain sedang diikat di tempat tidur. Ia pun mengamuk, berusaha melepaskan ikatan. Setiap kali matanya melirik ke pojok ruangan, ia menjerit ketakutan. Tak lama, Dr. Wendy bersama 3 perawat pria masuk ke dalam kamar. Dr. Wendy berusaha mengajakku ngobrol, tapi aku malah terus mengamuk. Hingga akhirnya, 3 perawat pria itu memegang tubuhku. Kemudian Dr. Wendy menyuntikkan sesuatu. Perlahan, aku mulai tenang. Kak Al. Refleks aku menoleh ke belakang. Elea sudah berdiri di dekat pintu. Saat kaki ini melangkah, ia malah berlari. El, tunggu. Aku mengejarnya. Ia menghentikan langkah, berdiri menghadapku, lalu tersenyum. Jangan lari terus, El, protesku. Kakak lupa sesuatu, balasnya. Lupa apa, El? Balasku bingung. Aku tidak akan mengatakannya. Elea membalikkan badan. Jangan pergi lagi, El. Elea menoleh. Waktuku sudah tiba, Kak. Aku berharap kakak ada di sana saat aku dan Kering pergi. Kamu mau pergi kemana, El? Aku melangkah mendekat. Namun Elea kembali berlari kencang melewati koridor yang gelap. Elea! Aku memanggilnya, tapi ia sudah menghilang. Elea! Aku sadarkan diri. Melihat suasana ruangan sudah agak ramai. Ada 2 orang perawat, Dr. Wendy, Jovita, Tante, dan 1 orang lagi yang tadi muncul di mimpiku. Sepertinya ia adalah pamanku. Alpi, panggil Tante. Aku melirik Dr. Wendy. Dokter tidak menyuntikkan sesuatu, kan? Tidak, balasnya. Saya tidak gila, Dok. Saya hanya sedih kehilangan Elea. Iya, saya tahu. Apa kamu masih bisa melihat Elea? Salah. Atau melihat sosok lain selain Elea? Tidak juga. Baiklah. Aku bangkit dari perangkar. Paman berjalan menghampiriku. Ayo pulang, Pi, ucapnya. Aku mau ambil barang-barang di rumah kontrakan. Balasku. Sekarang sudah malam, Pi. Malam? Iya. Kamu tadi pingsan lama sekali, Pi. Besok paman antar ke sana. Aku tidak punya pilihan lain. Malam ini sebaiknya menginap di rumah tante. Pi, panggil Ilham saat aku akan masuk ke dalam mobil. Ya, sautku. Ini tasnya. Ia menyerahkan tas lempangku. Ya ampun, sampai lupa. Makasih, Ham. Sip. Aku pulang sama Ilham ya, Pi, ucap Jovita. Oke, Jov. Makasih banyak ya untuk hari ini, balasku. Iya. Aku pun masuk ke dalam mobil menuju rumah tante. Kamu masih ingat paman sama tante, Pi? Tanya paman sembari mengemudi. Maaf, sejujurnya aku tidak ingat, balasku. Tidak apa-apa. Selama ini kamu tinggal di mana saja? Aku menceritakan semua yang terjadi 2 tahun terakhir ini. Bagaimana kamu bisa menyentuh Elea? Tanya paman. Aku juga tidak tahu. Makanya selama ini tidak curiga kalau ia sebenarnya sudah meninggal. Tadi kamu terus memanggil nama Elea selama pingsan. Apa kamu bertemu dengannya? Tanya tante. Iya. Apa dia mengatakan sesuatu? Tidak. Dia hanya berlari pergi dan menghilang. Mungkin itu sebuah salam perpisahan. Sengaja aku tak menceritakan yang sebenarnya. Jujur aku sedang malas sekali menjawab banyak pertanyaan. Soalnya, pikiran ini masih terus mencerna ucapan Elea. Kakak lupa sesuatu. Entah apa maksudnya kali ini. Tak terasa, mobil sudah sampai di rumah tante. Nanti di dalam ada Bastian sama Shirley. Kamu pasti tidak mengingatnya, kan? Ucap tante. Iya, Tan. Aku melangkah ke dalam rumah. Terlihat seorang anak laki-laki dan perempuan berlari ke arah tante. Ini Kak Alpi. Tante memperkenalkanku pada 2 anaknya. Halo Kak Alpi, sapa anak laki-laki, Bastian. Kamu yang namanya Bastian ya? Balasku. Iya. Kalau ini Shirley. Aku menatap anak perempuan berambut keriting. Iya, Kak. Ya sudah, kakaknya mau istirahat dulu, ucap paman.
lalu mengantarku ke sebuah kamar tak jauh dari ruang tengah. Aku membaringkan tubuh di atas tempat tidur, sembari menarik nafas panjang, mencium aroma kopi yang sangat menenangkan. Sekian untuk part kali ini, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.